Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa FISIP Ilmu Pemerintahan Musika dari kelompok 2 kelas 6B Dari mata kuliah komunikasi pemerintahan. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami terdiri dari 4 orang. Saya sendiri Ahmad Fajri Gunawan. Saya Rinda Srianarmianto. saya dari Yudhista. Dan saya Bidi Nugraha. Dan berikut hasil wawancara kami. Tahu terhadap isu dibatalkannya penyelenggaraan Piala Dunia 20 ini dengar sekarang. Kan ini ada sebuah isu yang menjadi penyebab utama dibatalkannya Piala Dunia U20, yaitu karena adanya penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel oleh sejumlah pihak seperti pejabat Ganjar itu Golgota Bali. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Nggak terlalu berpengaruh juga ya, nggak ada kaitan juga dengan kita sebagai masyarakat umum. Apa sih ya, kan biarin aja gitu ya. Ada yang enggak terlalu signifikan menurut saya pengaruhnya kepada kita. Selanjutnya kan kalau olahraga itu politik sama olahraga itu harusnya dipisahkan, mengenai pendapat kaum tersebut apakah begitu? Politik sama olahraga dipisahkan, yang dipisahkan karena politik itu terkait dengan identitas satu kesejatian dunia. Karena ideologi kan bahasanya tepat, ideologi itu berkaitan dengan, kalau menurut saya, harga diri bangsa. Olahraga. Kalau politik harus membawa satu misi manfaat. Karena membawa satu misi manfaat, makanya dia harus punya karakter. Jadi situ makanya perbedaannya. Sesuatu nggak apple to apple menurut saya. Kalau menyandingkan olahraga dengan politik aja. Kalau olahraga ya olahraga aja. Secara menurut Anda pribadi, Anda sendiri mendukung atau menolak keikutsertaan timnas Israel? Kalau saya sesuai dengan, karena saya juga seorang dokumenter, saya itu selalu berusaha untuk mengerti tentang posisi kita sebagai sebuah negara dan posisi saya sebagai seorang negara, bahwa ukurannya itu harus undang-undang. Ukurannya itu bukan suka tidak suka, tapi harus di bawah undang-undang. Undang-undangnya mengatakan apa? Itu yang harus kita pakai, bacaannya di situ, bukan suka nggak suka. Karena saya abdi negara, saya akan mengatakan sesuai apa yang dikatakan undang-undang, terlepas itu bagi saya suka dan tidak suka. Secara pribadi saya inginnya terselenggara, karena ya apa ya, mungkin untuk sebagian besar masyarakat Indonesia itu suka dengan sepak bola, walaupun saya sendiri nggak begitu concern. Tapi mungkin ada sudut pandang lain yang memaksa beberapa pejabat itu untuk menolak itu. Kan pada saat ini FIFA dinilai memberikan standar ganda gitu. FIFA itu kayak memberikan sanksi kepada Rusia dicoret dari Piala Dunia Qatar kemarin karena melakukan invasi pada Ukraina. Sedangkan Israel ini ya begitu, tidak dicoret padahal melakukan invasi yang sama seperti Rusia gitu. Jika memang FIFA bersikap tegas kepada Rusia, seharusnya hal tersebut diberlakukan sama kepada Israel. Hal ini karena Israel telah memulai konflik pada Palestina. Bagaimana pendapat Anda terhadap persoalan tersebut? Kita kritik FIFA aja telah melakukan standar ganda. Jadi kita bukan ke Indonesia, harusnya yang kita kritik itu FIFA-nya. Kenapa melakukan hal itu? Kalau dari sisi kita, saya pikir sih ya memang semestinya begitu. Kalaupun kita harus mengakomodir misalnya Israel misalnya, ya mungkin harus dengan atas dasar kesepakatan bersama, tertuang dalam bentuk mungkin undang-undangan atau yang lebih tinggi mungkin, karena ini kan bicara undang-undang dasar, ya kan, bahwa katanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan kan gitu.
Jadi ya itu sudah firm sih, saya pikir sudah semua sudah berjalan sesuai dengan apa yang semestinya dan kapasitasnya. Yang menjadi masalah FIFA-nya. Ya saya pikir FIFA-nya yang harus dikritik dalam hal ini. Bukan kita sebagai sebuah bangsa yang punya karakter dan punya prinsip. Berarti kan kalau Indonesia memang bertujuan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini berarti harus menerima resiko karena pasti ada kemungkinan Israel bakal ikut Piala Dunia U20 ini karena mereka ya telah lolos kualifikasi tersebut. Ada kritik dari karena kan batalnya Piala Dunia U20 ini dampaknya itu kayak kerugian ekonomi gitu karena kalau udah menyiapkan kayak renovasi stadion dan sebagainya, kemudian buruknya citra Indonesia di mata dunia ini juga rusak gitu karena penolakan terhadap kelas Israel itu. Jadi buat kita saya lihat sudut pandang ini untuk sebuah harga diri, untuk sebuah prinsip, untuk sebuah cita-cita luhur kayaknya nggak sebanding ya kalau dihitung dengan materi, nggak sebanding. Toh tidak menjadi juga bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Ya saya lihatnya tidak pedang-pedang amat sih, ya biasa aja gitu. Enggak Piala Dunia ya. Kalau orang Jawa bilang, enggak Piala Dunia juga enggak paten gitu. Biasa aja gitu. Bisa kita gunakan hal-hal yang bermanfaat tanpa harus melibatkan satu situasi kita. Gitu. Piala Dunia U20 batal. Nah, kan ini ada sebuah isu yang menjadi penyebab utama dibatalkannya Piala U20, yaitu karena adanya penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel oleh sejumlah pihak, ya pejabat-pejabat itu. Bagaimana pendapat? Kalau soal isu mengapa Piala Dunia dibatalkan, jelas ya karena memang ada keikutsertaan negara Israel sebagai negara yang nggak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan itu ditentukan pada saat sidang Asia Afrika pada waktu itu bahwa Indonesia dan seluruh negara Asia Afrika menandatangani bahwa kita memutus hubungan bilateral dengan negara penjajah Israel dan Vietnam pada waktu itu masalah. Sebenarnya bentuk penolakan ini bagian dari pernyataan sikap bahwa Indonesia mematuhi amanat undang-undangnya dan amanat kesepakatan hasil Kongres Asia Afrika bahwa kita memutus hubungan dengan Israel. Ada sebuah omongan bahwa politik sama olahraga itu harus dipisahkan gitu. Kalau politik dan olahraga harus dipisahkan, itu sih nggak relevan karena kalau aku kutip perkataan dari Tan Malaka bahwa sepak bola aja adalah alat politik paling overpower ya. Dan kalau kita lihat lagi secara historis di Inggris pada waktu itu ada namanya working class football. Bola ini sebagai eksistensi politik kaum pekerja di Inggris pada waktu notabene-nya negara dengan sepak bola terbaik di dunia saat ini. Dan ya memang olahraga selalu terlibat dengan politik. Kalau nggak terlibat dengan politik, untuk apa di olahraga ini ada menaikkan bendera negara, untuk apa ada menyanyikan lagu kebangsaan, itu kan bagian dari politik. Kalau dari saya tarik kesimpulan berarti secara nggak langsung ada ini berarti menolak dengan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia. Secara konstitusional dan secara kemanusiaan saya menolak, tapi secara olahraga mungkin seharusnya pemerintah bisa mencarikan solusi ya. Entah pertandingan Israel dengan negara-negara itu bisa diselenggarakan di negara lain, tapi Piala Dunia tetap di Indonesia berjalan, itu harusnya pemerintah bisa mencarikan solusi. Cuman masalahnya kan pemerintah kita terlalu terburu-buru dan menyatakan statement menjelang Piala Dunia akan dimulai. Pada saat ini kan FIFA dinilai memberikan standar ganda karena tidak memberikan sanksi yang sama kepada Israel seperti sanksi yang diberikan kepada Rusia yaitu dicoret dari Piala Dunia. Dapat ada perihal hal tersebut. Ya, memang FIFA ini kan memiliki standar ganda yang dimana standar gandanya ini selalu berpihak kepada teman-teman blok barat, yaitu Amerika dan sekutunya. Soal Rusia pada waktu itu
menyerang Ukraina waktu itu, menginvasi Ukraina dan memberikan sanksi bahwa sepak bola Rusia ini tidak boleh terlibat di perpanjang sepak bola yang diselenggarakan oleh FIFA. Tapi Israel yang jelas-jelas dari tahun 2004 telah menjajah Palestina atau telah mulai perang Palestina sampai saat ini tidak diberikan sanksi. Itu bentuk standar ganda dari FIFA karena memang FIFA dibentuk oleh blok barat. Ada kritik untuk disampaikan kepada pemerintah karena gagalnya pelaksanaan Piala Dunia 2020 ini memberikan beberapa dampak kerugian ekonomi dan buruknya citra Indonesia di mata dunia. Batalnya Piala Dunia ini menurutku sebagai bentuk evaluasi pemerintah bahwa pemerintah telah lupa konstitusi yang telah dirancang oleh pemerintah itu sendiri, dan pemerintah pun terlalu terburu-buru untuk menyiapkan Piala Dunia ini, sehingga ketika ada satu kelompok yang mengkritik tentang konstitusi yang dilanggar oleh Piala Dunia malah menjadikan ketidaksiapan Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia. Seharusnya pemerintah sudah mulai mengkaji mulai dari konstitusi, hubungan diplomasi, dan persiapan event secara internasional ini. Dibatalkannya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia ini tahun ini. Kemudian ini ada isu penyebab dibatalkannya Piala Dunia U20 karena adanya penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel oleh sejumlah pihak. Pendapat itu? Menurut saya kayak keikutsertaan Israel ini ya oke lah, negara Indonesia ini bertolak belakang dengan Israel, tapi tidak seharusnya sampai menolak FIFA itu diadakan di Indonesia. Apakah Anda setuju bahwasanya politik dan olahraga ini harus dipisahkan? Saya lebih menolak politik dengan olahraga dipisahkan. Kenapa tuh? Karena ya saya sebagai atlet juga merasakan ketika politik digabungkan dengan olahraga itu menurut saya berat. Jadi kayak mempunyai kubu-kubu sendiri. Apakah kalau dilihat dari sudut pandang Anda sendiri, apakah Anda mendukung atau menolak keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20? Seperti sebelumnya ya ikutin saja sih. Nah, pada saat ini FIFA dinilai memberikan standar ganda karena tidak memberikan sanksi yang sama kepada Israel seperti sanksi yang diberikan Rusia, yaitu dicoreng dari Piala Dunia. Jika memang FIFA bersikap tegas pada Rusia, seharusnya hal tersebut juga diberlakukan sama kepada Israel. Bagaimana pendapat Anda perihal persoalan tersebut? Saya setuju ketika Israel diberikan ketegasan juga seperti halnya Rusia. Apakah ada kritik yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah atau FIFA karena gagalnya pelaksanaan Piala Dunia U20 ini memberikan beberapa dampak kerugian ekonomi dan buruknya citra Indonesia di mata dunia? Mungkin sarannya ketika kita mengambil keputusan, kita harus tahu apa dampak buruk dan dampak ya seperti itu. Sebenarnya Bapak tahu perihal isu gagalnya penyelenggaraan Piala U20 Indonesia? Tahu sedikit. Ini kan ada isu gitu, penyebab utama gagalnya Piala Dunia U20 di Indonesia itu karena adanya penolakan karena keikutsertaan timnas Israel dari sejumlah pihak seperti pejabat juga. Pendapat Bapak perihal itu? Iya betul sih, karena memang Indonesia itu kan tidak membuka hubungan diplomatis secara otomatis. Kalau memang itu terselenggara di Indonesia, mungkin sedikit banyak melanggar konstitusi lah istilahnya. Karena berpegang terhadap konstitusi tadi, tokoh-tokoh di Indonesia yang tahu kesertaan Israel tentang Piala Dunia yang diselenggarakan di Indonesia tadi, karena sambutannya dengan konstitusi tadi. Kalau pendapat pribadi Bapak sendiri, apakah Bapak setuju dengan hal tersebut? Setuju sih, karena ya itu tadi prinsip saya yang mengutamakan kan konstitusi negara. Berarti Bapak mendukung atau menolak keikutsertaan timnas Israel ini, Pak? Kalau Saya pribadi tidak dalam kapasitas mendukung atau menolak. Cuma memang aturan secara konstitusi negara itu tidak dibenarkanlah ketika satu negara tertutup hubungan diplomasi di Indonesia berikut bermain di Indonesia, karena sanggutannya dengan pelanggaran tadi konstitusi tadi. ini kan
FIFA pada saat ini dinilai memberikan standar ganda karena tidak memberikan sanksi yang sama kepada Israel seperti Rusia. Pendapat Bapak perihal hal itu gimana? Ya, itu sangat disayangkan. Ketika memang jelas-jelas Israel ya istilahnya telah melakukan tindakan yang gimana ya, itu di luar udah betul-betul pelanggaran yang berat, semacam membubarkan atau mengacaukan satu acara, tapi pihak FIFA tidak mengenakan sanksi terhadap Israel sendiri, tapi berbeda dengan keberlakuannya terhadap tim Rusia. Di situ saya juga sanksi kenapa FIFA tadi yang disebutkan standar ganda ini. Yang terakhir, ada kritik yang disampaikan kepada FIFA atau pemerintah karena kan gagalnya Piala Dunia U20 ini memberikan dampak yang kayak kerugian ekonomi gitu juga. Kemudian juga buruknya citra Indonesia di mata dunia juga. Ya, itu memang sangat disayangkan ketika harapan para generasi kita, terutama timnas U20 sudah siap untuk diselenggarakan Indonesia, ternyata memang terganjal dengan peristiwa tadi itu. Ya mungkin untuk kedepannya menjadi sebuah pelajaran terutama buat pemerintah sebagai penyelenggara dari PSSI, terus dari masyarakat kita sendiri yang mungkin itu sebagai pembelajaran buat kita ke depan bagaimana mengembangkan olahraga terutama dalam sepak bola di kancah dunia itu ya istilahnya bersinergi antara masyarakat dengan negara itu sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Komar Hadi Jasi, mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan sekarang saya domisili di Karawang. Yang pertama, apakah Anda mengetahui perihal dibatalkannya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia? Karena memang saya penyuka olahraga dan memang sering mengikuti berita-berita tentang sepak bola, saya sangat mengetahui perihal Piala Dunia U20 yang dibatalkan itu. Nah, lalu ini ada sebuah isu yang menjadi penyebab utama dibatalkannya Piala Dunia U20 di Indonesia, yaitu karena adanya penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel oleh sejumlah pihak. Bagaimana pendapat Anda? Sebenarnya memang itu berawal dari isu yang memang pada akhirnya ada sebuah fakta dalam penolakan itu. Pendapat saya, dikarenakan memang saya hari ini memegang teguh pada Undang-Undang Dasar perihal penjajahan Indonesia dihapuskan, dan pun ketika terdahulu itu Soekarno memilih untuk menjadi negara yang non-blok, tidak memihak ke barat maupun timur. Dan penolakan ini kalau secara Undang-Undang Dasar jelas itu ditolak. Kalau misalkan secara yang kita pertanyakan, kenapa ketika memang sudah terjadi tuan rumah Piala Dunia dan pun tentunya Israel ada turut serta dalam Piala Dunia itu, kenapa tidak ditolak lebih awal daripada tahun-tahun politik seperti ini? Yang ada kan muncul berbagai macam pendapat lagi, entah dikait-kaitkan dengan politik lah, pemilu 2024 lah, seperti itu. Baik, berarti apakah Anda setuju bahwasanya politik dan olahraga itu harus dipisahkan? Tidak. Justru olahraga itu sarana yang memang banyak untuk bisa dimodifikasi untuk secara politik, bisa dipolitisir dalam hal apapun itu terdapat di olahraga, bahkan sepak bola, karena memang di sepak bola itu tentu penggemarnya banyak, yang memang menyukai sepak bola banyak, tidak menutup kemungkinan para politisi pun dengan memang politik kita yang sudah tidak trust kepada politisi gitu, masyarakatnya sudah tidak trust kepada politisi, dengan cara apapun bisa lewat sepak bola tentu. Lalu kalau dilihat dari sudut pandang Anda sendiri nih, apakah Anda mendukung atau menolak keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20 di Indonesia? Kalau saya jelas menolak, karena memang berbicara mengenai kita tentang perjanjian kepada Palestina yang memang harus mengawal Palestina lah gitu kan, peduli terhadap Palestina yang sedang dijajah, pun Israel di sini ketika menjadi
kandidat di dalam anggota di Piala Dunia itu, saya jelas menolak kalau memang saya berpengaruh pada undang-undang dasar. Namun kalau misalkan memang sangat disayangkannya perihal kenapa ditolaknya akhir-akhir ini di tengah-tengah tahun politik seperti ini gitu. Lalu pada saat ini FIFA dinilai memberikan standar ganda karena tidak memberikan sanksi yang sama kepada Israel seperti sanksi yang diberikan kepada Rusia, yaitu dicoreng dari Piala Dunia di Qatar. Nah, jika memang FIFA bersikap tegas pada Rusia, seharusnya hal tersebut juga diberlakukan kepada Israel. Nah, hal ini juga karena Israel telah memulai konflik dengan Palestina. Lalu bagaimana pendapat Anda terhadap persoalan tersebut? Sebenarnya itu simpel sih. Tadi kan berbicara mengenai politik. FIFA pun tidak untuk itu bermain politik juga. Kenapa memang kalau FIFA benar-benar bersih dari politik, tentu FIFA akan menolak juga, sama halnya seperti Rusia yang memang menyerang Ukraina pada saat itu. Nah, di sini kenapa FIFA terus mempersilahkan Israel untuk masuk, bahkan sampai dipindahkan gitu, venue sepak bolanya, ini pun ada politik yang memang entah kita tidak tahu politik seperti apa yang dimainkan oleh FIFA. Kalau memang tidak ada politik, nggak mungkin FIFA harus tetap mempertahankan Israel itu. Lalu yang terakhir nih. Dan terakhir, apakah ada kritik yang ingin disampaikan kepada pemerintah karena gagalnya pelaksanaan Piala Dunia U20 ini yang memberikan dampak kerugian ekonomi dan buruknya citra Indonesia di mata dunia? Kalau untuk kritik sih, saya lebih ke tolong mengenai manajemen perihal venue ataupun acara-acara besar di Indonesia dipersiapkan lebih awal. Ketika memang sudah ada acara yang memang harus hari itu ataupun tahun itu dijalankan, persiapkan lebih awal juga apa yang memang sudah terjadi nanti seperti apa. Dan pun aku menantikan perihal acara perhelatan yang di Bali juga tuh, apakah memang akan diteruskan karena Israel pun ada sebagai peserta juga gitu. Nanti di situ sih kalau misalkan saya kritiknya, tolong jangan bikin masyarakat itu malah berkurang trustnya perihal isu-isu seperti ini, bahkan di tengah-tengah tahun politik seperti ini.